statement dari kliniknya, yaitu adalah Klinik Nusa Medika Bali Pecatu gitu ya, yang mana ini adalah tempat mereka, dihancurin sama si bule tidak bertanggung jawab itu. Sebelumnya kita sapa dulu Mas Aryo Mahendro, selamat pagi. Selamat pagi, Indi, Aryo. Pagi Pagi Mas Aryo, apa kabar Mas, sehat? Baik, Mas. Baik. Oke, sepertinya dirimu sudah Ya. berada di depan Nusa Medika Klinik Pratama Ya. yang merupakan tempat terjadinya bule yang kemudian mengamuk tersebut gitu ya. Mas, Ya. ini kan sebenarnya kejadiannya sudah berlalu sekitar 2 hari yang lalu gitu ya, ramainya di mana-mana. Mungkin boleh dijelaskan sedikit. Sebenarnya kronologisnya dari si bule bernama Mac M ini tuh seperti apa sih di sana? Ya, baik. Jadi si bule ini, mungkin boleh sebut nama ya? Boleh? McMahon Mitchell namanya. Oh, McMahon Mitchell, oke. McMahon Mitchell namanya. Jadi si McMahon Mitchell ini dia datang jam 5 pagi bersama temannya yang katanya sih baru dikenal beberapa hari karena memang kebetulan menginap di satu penginapan yang sama di daerah Uluwatu ya. Dan waktu datang ke klinik ini, si Mitchell ini memang sudah dalam keadaan sangat lemah, Oke. setengah sadar, dalam keadaan hanya memakai celana dalam model boxer aja gitu. Ya. Dan sebelumnya 3 jam sebelumnya memang sudah ada pasien di situ yang sedang menjalani perawatan. Nah, ketika datang, kemudian tim dokter di klinik ini melakukan pemeriksaan fisik seperti pemeriksaan tekanan darah gitu, tensi gitu ya. Kemudian sudah ada dokternya yang akan menangani untuk memeriksa memeriksa fisik si bule ini. Tapi belum sempat disentuh nih sama dokternya. Si Mitchell ini tiba-tiba bangun. Tiba sadar, tiba bangun dan ya begitu ngomel-ngomel, teriak-teriak dulu. Terus akhirnya bertindak anarkis, lemari obat dihancurin, rak peralatan medis dihancurin juga. Korden ditarik, korden yang untuk memisah ranjang pasien itu sampai ya begitu kacau ya, akhirnya sangat kacau dan tim dokter dan medis dan pasien di sebelahnya itu akhirnya dievakuasi keluar tuh. Bahkan dari situ aja sempat diikutin sama si bule si Mitchell ini. Astaga. Dengan membawa tiang yang untuk naruh infus itu, masih ngomel-ngomel dia mungkin sekitar 1 jam ya, akhirnya dia semacam sadar gitu dan meminta maaf dan bersedia ganti rugi gitu. Akhirnya ya mediasi sih nggak lama setelah itu. Ya, Begitu. disitulah ketahuan mungkin ya kalau ini orang kayak halusinasi gitu, halu ibaratnya. Kalau kita nggak, ya wajar sekali kalau kita menyatakan bahwa bule ini tantrum ibaratnya ya. Ya betul sekali, ngamuk-ngamuk gitu ya Mas ya. Dan diketahui gitu ya Mas, akhirnya kan bahwa ternyata juga dia under influence gitu ya dari narkoba dan Ya. ada 2 jenis narkoba yang digunakan. Itu kronologinya ketahuannya seperti apa nih Mas? Apakah memang pada saat masih berada di Klinik Nusa Medika Pecatu sana gitu mengakui bahwa dia menggunakan narkoba pas diperiksa sama klinik, atau sebetulnya itu pas udah panjang lagi prosesnya udah sampai ke pihak polisian nih Mas? Oke, jadi ketika sudah mulai tenang ya, akhirnya diajak mediasi antara si Mitchell itu dengan tim dokter di klinik dan keluarga pasien yang waktu itu juga ada di ruang emergency ya, di ruang UGD kejadiannya, mediasi dan juga dipanggilkan polisi dan pecalang gitu. Jadi semua sudah mediasi. Setelah mediasi itu akhirnya si bule ini diperiksa oleh polisi, dites urin dia. Jadi rekaman yang beredar itu si temennya itu yang rekam HP-nya dia itu. Ditaruh di rak alat kesehatan. Jadi dia yang memang rekam. Nggak tahu bagaimana bisa beredar gitu. Jadi dia setelah dites urin memang positif narkoba jenis THC dan kokain. Nah, kemudian setelah itu polisi mencoba untuk mencari THC dan kokainnya di penginapan si Mitchell ini. Tapi hasilnya nihil. Iya, di Uluwatu. Tapi hasilnya nihil. Tidak ada sedikit pun barang bukti narkoba yang ditemukan polisi. Jadi itu yang menyebabkan mungkin dia tidak bisa dipidana ya. Hanya dideportasi aja.
Ya karena mungkin udah dihabisin Mas, makanya sampai halu begitu karena kekencengan kali ya? Nah Mas, itu tuh berarti ya dia nggak Iya, dikenain dulu hukuman-hukuman dan langsung dipulangkan ke negaranya karena tidak terbukti memegang barangnya gitu. Artinya dia kayak, iya. mungkin tidak ada indikasi mengedarkan dan lain-lain, hanya pengguna aja gitu ya Mas ya? Iya, jadi memang, hasil tes urin itu kan sebenarnya bisa jadi alat bukti ya, Heeh. salah satu, minimal 2 alat bukti, salah satunya Iya, hasil tes urin itu sebagai, surat atau dokumen bisa jadi alat bukti. betul. Mhm. Cuman memang aturan dalam KUHP bahwa, alat bukti berupa hasil tes urin ini dia tidak bisa berdiri sendiri untuk Oh, mempidanakan pelaku narkoba. Memang harus Mmm. ada, barang buktinya. barang bukti narkobanya. Dan kemudian kalau di dunia medis, eee, tes urin ini tidak harus selalu, orang yang mengkonsumsi narkoba. Mhm. Jadi orang habis konsumsi obat, suplemen, multivitamin, itu kalau dites urin, tes narkoba, hasilnya bisa positif. Oke. Jadi Oh. memang, secara prosedur sih di dunia kesehatan, orang yang ingin, tes kesehatan atau tes urin untuk narkoba, untuk misalnya melamar pekerjaan itu direkomendasikan untuk melapor, kondisi kesehatannya, apakah Mmm. dia sedang dalam pengobatan gitu. Mmm. Mhm, Tapi kan Mas sebenarnya dengan bule ini, mhm, melakukan pengerusakan Iya. pun itu kan sebenarnya sudah mhm, bisa dituntut begitu ya. Apa yang kemudian mhm, dilakukan oleh pihak kepolisian? Apakah kemudian hal-hal seperti itu dituntut juga kah? Atau memang dibiarkan saja karena fokusnya adalah mhm. penggunaan narkoba itu sendiri? Eee, Memang waktu itu, pernyataan dari kepolisian, fokusnya narkoba ya, karena hasil interogasi awal, bule itu sendiri mengakui, si Michel itu mengakui, dia, seperti berada di alam lain, dunia lain Mmm, gitu. Jadi indikasi dia, eee, memakai narkoba. Tapi untuk pengerusakan sendiri karena memang, sejak awal sudah berdamai, jadi mungkin tidak dilaporkan. Jadi, Mmm. polisi tidak memproses itu. Oke, jadi mungkin Mhm, terjadi kesepakatan antara, Nusa Medika Klinik Pratama dengan bule tersebut yang iya, mungkin apakah dia bersedia untuk mengganti rugi gitu ya. Mas, tapi kan iya, sebetulnya hal-hal yang kayak gini kan masih sudah menjadi bubur juga gitu ya. Dari iya. pemerintah Bali nih, mungkin dari Gubernur Iwayan Koster, apakah mungkin ada tindakan-tindakan yang mungkin sedang dipertimbangkan dan juga mungkin akan diambil gitu ya menyikapi insiden-insiden Mhm, seperti mhm, ini? Karena kan ini mungkin kalau tidak ada perda baru yang menjelaskan tentang mhm, pengaturan hal-hal ini, bisa jadi nanti akan ada muncul lagi nih bule-bule seperti si, McM-McM mhm. berikutnya gitu. Oke, baik. Jadi, pernyataan terakhir dari, Gubernur Bali Wayan Koster memang, ada surat edaran yang terbaru ya, surat edaran nomor 7 itu, perubahan dari surat edaran nomor 5 yang di situ ada 11 poin yang mengatur, eee, perilaku wisatawan asing atau orang asing yang, berada di Indonesia khususnya di Bali ya. Mhm. Di Bali itu ada, 11 poin di situ. Nah, memang, kemarin Pak Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan akan, menerbitkan perda turunan dari surat edaran itu, cuman sampai hari ini kami belum dapat rincian perdanya seperti apa, isinya seperti apa, aturannya seperti apa. Kemudian, Gubernur Bali Wayan Koster juga, berjanji akan membentuk tim PORA atau tim pengendalian orang asing khusus. Mmm. Itu juga belum ada keterangan dari, pemerintah Provinsi Bali, detailnya seperti apa, terdiri dari elemen siapa saja tim PORA itu nanti. Jadi memang masih terbatas ya, mmm. Kalau begitu. dari kliniknya sendiri, Mhm, adakah pernyataan yang diberikan oleh klinik tersebut begitu ya, terkait dari pengerusakan yang mhm. dilakukan oleh si bule McM ini? Oke, baik. Jadi, karena, sudah berdamai ya, kerugian material sudah semua dibayar lunas, jadi, sejumlah perbaikan sudah dilakukan, obat-obatan sudah dibeli yang baru, kemudian, eee, plafon gorden sudah diperbaiki karena ada yang bolong karena ditarik itu tadi. Iya. Cuman ada ya beberapa bagian ruangan yang masih proses gitu. Dan, setelah, pasca insiden itu, eee, pihak klinik, menetapkan kebijakan baru ya soal, protokol keselamatan jika, ada pasien-pasien serupa yang mungkin memang di bawah pengaruh obat-obatan atau apapun. Jadi, mereka mengutamakan keselamatan tim medis dan pasien lain.
Iya, Oke. iya. Ini jangan sampai bikin orang-orang yang lagi pada Mm-mm. berobat ke klinik gitu, mungkin sedang dalam kondisi, berbaring di klinik gitu ya, atau mungkin layanan kesehatan, masyarakat lainnya jadi parno Mm-mm. ya, takutnya ada kejadian kayak gini. Ya, Mas, mungkin ini untuk ini pernyataan lebih lengkapnya ya, kita akan menyaksikan ini dari Bapak Sigit Mulyanto selaku manajer klinik Nusa Medika Bali Pecatu. Silakan. Selamat malam, saya mewakili Nusa Medica Klinik Pecatu ingin menyampaikan informasi terkait insiden yang terjadi pada tanggal 12 April 2025 sekitar pukul 5 pagi. Bahwasanya seorang pasien pria berusia 26 tahun datang dalam kondisi lemah. Namun saat sedang diperiksa, pasien tiba-tiba bertindak agresif, berteriak, memukul temannya, mengancam tenaga medis dan merusak fasilitas klinik. Kami segera mengambil langkah pengamanan dengan mengevakuasi pasien lain dan menghubungi pecalang serta kepolisian. Pasien berhasil ditenangkan, dibawa ke kantor polisi dan menyatakan permohonan maaf serta kesediaannya untuk bertanggung jawab atas seluruh kerusakan. Kami mengucapkan terima kasih atas bantuan cepat dari pecalang dan kepolisian. Tiada korban luka dan layanan klinik kembali berjalan normal. Terima kasih. iya itu dia Detikers ya, pernyataan dari sekali lagi, Bapak Sigit Mulyanto selaku manajer dari klinik Nusa Medika Bali Pecatu yang kemarin kliniknya dihancurkan oleh oknum, bule tidak bertanggung jawab yang berasal dari Amerika. Nah Mas Aryo ini ngomong-ngomong karena, maksudnya beliau kan yang melakukan ini berasal dari Amerika gitu ya, dari Mm. pihak Kedutaan Besar Amerika Serikat sendiri ada komunikasi nggak sih dengan mungkin, pemerintah Bali gitu ya terkait menanggapi, munculnya kasus ini gitu dan ini merupakan ulah dari warga negaranya? Oh, oke, baik. Untuk komunikasi atau pernyataan dari kedubes Amerika Serikat, kami belum dapat informasi soal itu. Baik. Jadi memang belum ada informasi atau pernyataan dari pihak konsulat gitu. Oke, tapi sejauh ini kalau dari evaluasinya pemerintah Bali gitu ya Mas ya, terutama kan tadi ada Timpora di Bali gitu ya yang memang mengawasi Ya, ya, untuk wisatawan asing gitu ya. ya. Apakah kejadian ini tuh memang dianggap cukup sering terjadi, diwajarkan atau mungkin gimana nih Mas? Jadi pengupayaannya karena kan sepertinya it's getting worse ya, semakin sering dan semakin sering Mm, mm, lagi mm. terjadi. Oke, baik. Tidak ada ini ya, semacam toleransi pastinya tidak ada ya. Tapi memang beberapa kejadian hal-hal seperti ini terjadi. Eh, eh, ada bule-bule bertindak anarkis atau bule menggelandang di bandara. Jadi kemarin malam itu ada dua bule ditemukan menggelandang di bandara dan di Pantai Legian gitu. Jadi pada dasarnya sih pemerintah Provinsi Bali sudah berupaya untuk menanggulangi warga-warga asing yang berulah di Bali gitu. Tapi memang ya tidak semua, apalagi dengan kejadian-kejadian yang tidak terduga seperti ini. Ya. Tapi Begitu. mudah-mudahan ini menjadi pelajaran juga dan memang seperti yang disampaikan oleh Mas Aryo tadi sampai dengan saat ini memang belum terlihat begitu ya surat edarannya seperti Iya. apa isinya dari Gubernur Bali, tapi kalau ya mudah-mudahan sendiri kalau dari aku pribadi sih surat edaran dari Gubernur Bali untuk nomor 7 tahun 2025 ini salah satunya memang berisi sama seperti negara-negara lainnya. Kalau kita mau ke negara lain kita tuh diharuskan memiliki sejumlah uang tertentu di rekening. Ini bisa menjadi apa ya ibaratnya pegangan bagi orang tersebut atau bagi wisatawan agar kemudian quote unquote tidak menggembel gitu ya di negara tersebut dan bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri setidaknya sampai di tahap itu. Betul. Jadi mudah-mudahan memang para bule-bule ini ketika datang ke Indonesia, datang ke Bali, mereka tuh tahu betul bahwa mereka bisa menghidupi diri mereka sendiri, tidak hanya kemudian hanya sampai ke Bali aja tapi nggak tahu pulangnya kapan, nggak tahu mau ngapain di Balinya atau bahkan sampai buka lapangan pekerjaan di Bali yang kadang-kadang mungkin bisa berakibat hal seperti ini. Mas, sedikit Mas update terakhirnya. Oke. MacM ini akhirnya sudah dideportasi kah atau masih dalam tahap untuk deportasi? Sudah kemarin sudah direncanakan terbang pulang ke Boston, Amerika, Mhm. jam 7 malam dari Bali. Oh, berarti tadi malam harusnya sudah berangkat begitu ya? Sudah terbang, harusnya sekarang mungkin sudah mendarat ya, atau masih di Oke. mana gitu. Ada larangankah bagi bule tersebut untuk tidak kembali ke Indonesia? Semacam di Oh ya blacklist gitu? pasti Hmm. sudah namanya sudah diusulkan Ya. ke Kementerian Imigrasi ya untuk ditangkal ya. Oke, Mas Baik. Aryo, terima kasih Mm-mm. untuk laporannya Mas. Baik, terima Thank you kasih banget. Aryo, Indi. Iya, Iya, salam buat selamat teman-teman di bertugas. Nusa Medika Klinik Pertama juga ya. Mhm. Iya.